Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC. Kita akan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan di adegan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kekaburan inilah yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si respon bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan Emnu dan yang diputar dengan yang aslinya. Tapi Richmond mengatakan itu rekayasa. Karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9, itu ada dua segmen, dipotong menjadi dua segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC disajikan. Ingat itu ya, gelas itu, Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia, standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua, di jam 16.59 dan di jam 18.25, waktu setelah VIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksiologi akhirnya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini seakan-akan berbeda gara-gara dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Richmond mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Nah, kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau Richmond mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37. Ada 37 gambar yang berubah. Ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi. Sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Richmond Sianipar mengatakan itu rekayasa. Selain kami mengatakan itu dugaan rekayasa, tapi Richmond mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di dalam berita acara. Angka-angka yang kami ajukan tadi itu angka-angka yang tertera di dalam berita acara. Jumlahnya jelas. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan 37-nya, tapi bagi masyarakat kan sudah tahu bahwa dengan orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh. Menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah hasil rekayasa. Kita bilang dugaan rekayasa, tapi menurut Richmond itu adalah rekayasa. Makanya Richmond Sianipar akan kita ajukan menjadi ahli dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa ini rekayasa. Ya, jadi itulah novum yang paling utama. Termasuk juga yang diambil si Darmawan Salihin ini menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu juga bertanya, kita minta tadi asal usulnya CCTV dari mana? Nggak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun nggak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau itu diambil oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Karni Ilyas. Dan itu fakta yang disodorkan.
Ya, memang selalu begitu kan. Mungkin Tuhan memberikan jalan kepada Jessica. Kok tiba-tiba dia keluarkan. Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologinya sama. Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong, puzzle-nya hilang kan? Nah, Richmond juga nanti akan menjelaskan bahwa ada satu jam tertentu ketika siapa yang menjadi makan apa minuman Agustinus dan yang buat itu Rangga. Ya, di situ dia ada proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang ada tapi oleh Richmond mengatakan ini hilang nih. Gitu, terhilang dia. Kenapa? Kalaulah itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya sudah ada suatu racun, apakah di Agus Riono, tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk membuktikan bahwa bukan Jessica yang melakukannya. Jadi ini salah satu, tapi peristiwa ini ada 37. Saya tidak mungkin perlu jelaskan di sini 37-nya, tapi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa CCTV itu adalah sudah ada, kami sudah ada hasil rekayasa berdasarkan keterangan Richmond, dan mudah-mudahan ini kami bisa buktikan di dalam persidangan. Nah, kedua, di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga wartawan bisa menyebarluaskan informasi ini. Karena hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak ini? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap pembuktian seseorang mayat seseorang yang mati di luar sakit, tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlukan otopsi? Saya selalu katakan mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case, ya, without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat untuk pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah meminta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena sianida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk memintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya kan? Walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskanlah Jessica. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun dan dia tahu pula itu adalah racunnya sianida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti dan mudah-mudahan kami ini bisa diizinkan membuka di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya itu
sisanya kopi yang ada dicek di Mabes Polri itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan aslinya. Kami ada hitungan-hitungannya dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali, sisa itu tidak mungkin seperti itu. Ya, dan itu kita menjadi alasan kita untuk PKA. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya kan, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Tapi coba bayangkan, berarti kan negatif sianidanya. 3 hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya udah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana sianida, bisa hilang karena sudah mati, karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah sianidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian kok ada, itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta Mahkamah Agung, tolong jelaskan apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini. Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar? Atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada sianida itu. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada? Dari mana? Nah, itulah yang ingin kami jelaskan. Jadi masih banyak ya yang dulunya sudah ada, tapi kami tidak mengajukan itu karena tidak dipertimbangkan. Dan kalimat kuncinya adalah semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, baik yang dari Melbourne, baik dari Sydney, baik dari Indonesia, baik dari Gold Coast ya, si Beng Meng Ong ya, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan. Nggak pernah dipertimbangkan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan, dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan daripada jaksa. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, apa gunanya kami ajukan ahli-ahli itu? Seharusnya kalau Pak Hakim tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi jangan diabaikan begitu saja. Gitu. Nah, itulah mungkin alasan-alasan utama kami. Ya, nanti mungkin kami bisa jelaskan lebih dalam lagi. Tapi tujuan kami di sini adalah bahwa selalu mencari keadilan. Ya, jadi kami di sini sebagai lawyer memberikan akses to justice ya, akses kepada Jessica untuk mendapatkan keadilan dan itu adalah tugas kami. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Ada pertanyaan? Bang, penegasan. Berarti tim kuasa hukum Jessica artinya mempunyai dokumen data video CCTV keseluruhan yang selama ini diduga terpotong. Jadi keseluruhannya berarti dimiliki sama tim. Jadi gini, kita minta dulu, kan nggak pernah dikasih. Termasuk Christopher dan Emnu, waktu mereka bersaksi nggak dikasih. Tapi akhirnya kami melihat dari keterangan ahli mereka sendiri. Kalau itu dibaca dan diterjemahkan kepada CCTV, terbaca itu semuanya. Terbaca gitu loh, ya. Walaupun CCTV-nya semuanya tidak dapat. Ya kalau melalui tayangan televisi kita sudah dapat. Melalui tayangan Ice Cold, ya juga kita dapat. Ya kan? Tetapi kan karena kami tidak dapat, kami menerjemahkan semua CCTV itu dari berita acara yang diterangkan oleh Emnu dan juga oleh Christopher. Dan wakilnya dari berita acara pemeriksaan. Iya. Kira-kira siapa pihak yang diduga merekayasa itu, Pak? Anda mungkin yang tahu lah soal itu ya. Kita nggak dalam posisi untuk mengatakan siapa yang melakukan rekayasa, tapi yang pasti
Kami menduga itu rekayasa, ahli kami mengatakan itu bukan dugaan tapi itu Audio Jungle.